Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah. Fattaqullaha ya ibadallah haqqa tuqatih. Faqad qala tabaraka wa ta'ala ya ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعبدوا الله يا عباد الله. فقد قال تبارك وتعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. Jemaah-jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penghulu sekalian alam. Selanjutnya, marilah kita berusaha menjalankan segala perintah Allah, meninggalkan segala larangannya sedaya mampu kita. Berusaha pula untuk taat dan patuh kepada Allah dan Rasul-Nya hingga akhir hayat kita. Jemaah-jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah orang yang bertakwa, orang yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala amal ibadahnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kurban yang dipersembahkan oleh salah seorang putra Nabi Adam, Habil, yang diterima, Allah kemudian berfirman, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Hanya saja Allah menerima dari orang yang bertakwa. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa hari yang lalu kita telah melaksanakan ibadah kurban. Pada saat ini saudara-saudara kita laksanakan ibadah haji. Beberapa hari yang lalu juga kita melaksanakan puasa, kita melaksanakan sholat raya dan ibadah-ibadah yang kita lakukan, terutama ibadah kita setiap hari, khususnya sholat yang 5 waktu. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, besar harapan kita bahwa ibadah kita itu setelah sah, memenuhi rukun dan syarat, juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam arti diberi ganjaran pahala sebagaimana yang dijanjikan. Namun jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau di dalam ayat tadi Allah katakan bahwa Allah hanya menerima ibadah dari orang yang bertakwa, maka ada memang orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala tidak terima ibadahnya. Di antara orang-orang yang Allah tidak terima ibadahnya adalah orang makan haram. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang makan haram, maka apapun ibadah yang dia lakukan, sekalipun ibadahnya itu sah, melepaskan tuntutannya. Kalau amal wajib, lepas tuntutan wajib, tidak ada hutangnya kepada Allah. Kalau amalan sunnah, lepas tuntutan sunnah, dia tidak dituntut dengan tuntutan tersebut tadi. Namun jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, amal dan ibadahnya itu tidak diterima oleh Allah. Dia tidak diberi pahala ganjaran sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, walladzi nafsi biyadi, demi zat yang diriku dalam kekuasaannya, yaitu demi Allah, innal abda la yaqdif bilukmatil haram jawfah
fala yaqbalullahu minhu amalan 40 yawman. Sesungguhnya seorang hamba, sungguh ketika dia memasukkan segenggam saja makanan haram di dalam perutnya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalnya bahkan sampai 40 hari, sehingga dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang melaksanakan ibadah kurban, kalau hewan kurban dibeli dengan uang yang didapat dengan cara yang haram, maka ibadah kurbannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diberikan kepadanya pahala sebagaimana yang dijanjikan. Padahal Rasulullah SAW menyebutkan bahwa pahala dari orang yang berkurban itu diampuni dosanya yang telah lalu. Hal ini tidak didapat oleh orang yang berkurban ketika hewan kurban dibeli dengan uang yang haram. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang melaksanakan ibadah haji tapi dia berangkat ke sana dengan biaya dari uang yang haram, maka hajinya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diberikan pahala sebagaimana yang dijanjikan. Padahal pahala haji sebagaimana disebutkan oleh Rasul bahwa balasannya adalah surga. Maka sejak dia melantunkan talbiyah pada saat dia berihram, ketika dia lantunkan labbaik Allahumma labbaik, ku penuhi panggilanmu ya Allah, tapi kemudian Allah balas sambutannya itu dengan mengatakan la labbaika wa la sa'daika, tidak ku terima kedatanganmu, ku tolak kehadiranmu. Hajjuka mardud la yuqbal, karena hajimu ditolak, tidak diterima disebabkan biaya yang kau gunakan untuk berangkat melaksanakan ibadah haji adalah bersumber dari uang yang haram. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang bersedekah, uang yang dia gunakan untuk sedekah berasal dari uang yang haram, maka bukan mendapatkan pahala, justru dia mendapatkan dosa karena sedekahnya ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri bahkan mengatakan, perumpamaan orang yang bersedekah dengan uang yang haram adalah seperti orang yang mencuci kain dengan air kencing. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan anggap bahwa dengan bersedekah hartanya bisa menjadi bersih ketika hartanya yang dia sedekahkan berasal dari sumber yang haram. Jangan harap pula bahwa dengan bersedekah dia mendapatkan pahala ketika uang yang dia sedekahkan berasal dari uang yang haram. Justru akan menambah dosa, menambah kotor hartanya. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah, sebagaimana disebutkan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri tadi, ketika orang bersedekah dengan harta yang haram, maka laksana membersihkan, mencuci kain putih dengan air kencing. Dapatkah kain bersih ketika dicuci dengan air kencing? Bisakah kain suci ketika dia dibasuh dengan air kencing? Tentu tidak. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula ketika seseorang berdoa dalam keadaan apapun, walaupun dia seorang anak yang berdoa untuk orang tuanya, walaupun dia adalah orang yang dizalimi, berdoa atas kezaliman atas dirinya, yang sesungguhnya keadaan menuntut untuk doanya itu makbul, tapi karena ada makanan yang haram masuk ke dalam perutnya, bahkan apalagi pakaian yang dia pakai pun berasal dari uang yang haram, maka Allah Subhanahu wa taala tidak menerima doanya, tidak dikabulkan oleh Allah. Dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW mengatakan, ketika orang yang seperti itu berdoa, dia berkata, ya Rabb, ya Rabb, ya Tuhanku, ya Tuhanku, ya Allah, ya Allah. Tapi kemudian anna yustajabu lahu, bagaimana bisa dikabulkan doanya? Mat'amuhu haram, karena makannya
bahkan dia hidup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, biayanya bersumber dari yang haram, maka anna yustajabu lahu, bagaimana bisa doanya makbul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah, bahkan salat yang merupakan amal yang paling utama tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dalam perut orang yang salat itu ada makanan yang haram, ketika pakaian yang dipakai oleh orang salat itu adalah pakaian yang haram, atau bahkan ketika sajadah yang dia sujud di atasnya dibeli dengan uang yang haram, maka salatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita benar-benar teliti bahwa apa yang kita pakai, apa yang kita minum, apa yang kita makan, dan apa yang kita dapatkan adalah berasal dari yang halal, bukan dari yang haram. Karena kita sampai pada satu masa di mana Rasulullah SAW katakan, la ya'tiyanna zamanun la yubalil mar'u mal akhad minal halal am minal haram. Akan datang satu masa di mana orang tidak peduli apa yang dia ambil, apakah dari yang haram atau dari yang halal. Demikian, mudah-mudahan khutbah kita bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Stop.